Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillahu wa iyyakum. Persoalan akidah adalah persoalan yang sangat urgen. Persoalan akidah adalah persoalan yang menentukan kebahagiaan seseorang fid dunya wal akhirah. Oleh karena itu, seorang muslim seharusnya mendalami persoalan akidah ini dengan metode yang mengantarkan kepada pemahaman yang tepat, pemahaman yang benar, yang membentengi dirinya dari penyimpangan-penyimpangan dari sisi akidah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba membedah beberapa prinsip dan kaidah di dalam mempelajari dan mendalami persoalan akidah ini. Di antara prinsip-prinsip penting di dalam memahami dan mendalami atau mengkaji persoalan akidah adalah bahwasanya kita seharusnya membatasi sumber pengambilan akidah kita pada Al-Quran dan Sunnah. Tidak keluar apalagi mengambil persoalan akidah selain daripada kedua sumber tersebut. Hal ini karena persoalan akidah adalah persoalan gaib yang tidak ada yang mengetahuinya secara detail, lebih pas dan lebih tepat kecuali Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain karena persoalan akidah ini adalah persoalan gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga karena Al-Qur'an dan Sunnah itu adalah merupakan kebenaran yang mutlak, yang sama sekali tidak ada unsur keraguan dan kekeliruan di dalamnya. Oleh karena itu, metode yang digunakan oleh para salafus saleh di dalam memahami persoalan akidah membatasinya dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini juga didasari pada sebuah prinsip bahwa persoalan akidah atau persoalan agama secara umum ini telah tuntas, telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, wahyu yang turun kepada beliau sudah sempurna, sehingga tidak membutuhkan lagi sumber lain selain daripada kedua sumber yang disebutkan tadi, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi Allah telah menggariskan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu dan nikmatku padamu dan aku telah menjadikan agama ini sebagai sesuatu yang diridhai. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua di dalam memahami akidah bahwa segala yang datang dari Rasulullah SAW dengan sanad yang sahih maka harus diterima dan harus diamalkan meskipun persoalan yang meskipun garis sanad yang sampai kepada kita hanyalah dengan sanad yang ahad, tidak sampai pada tingkat yang mutawatir. Karena persoalan membedakan antara yang mutawatir ataupun yang ahad tidak memiliki dasar yang ada dalam garis metodologi salafus saleh di dalam mempelajari akidah. Lagi pula bahwa tidak ada perbedaan dari segi keyakinan bahwa itu datangnya dari Allah antara persoalan yang amaliyah, yang persoalan yang berhubungan dengan masalah amal ibadah, dengan persoalan i'tiqad. Toh ujung-ujungnya dasarnya adalah bahwa ini adalah syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak tepat dibedakan antara persoalan yang dasarnya adalah hadis yang ahad ataupun hadis yang mutawatir selama hal itu adalah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Realitasnya di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau
mengutus para sahabat, demikian juga ketika beliau mengirim atau mengirim surat kepada raja-raja yang ada di zaman beliau, beliau hanya mengutus atau mengirim 1 orang, 2 orang yang tidak sampai pada tingkat yang mutawatir. Yang pasti bahwa apa yang disampaikan oleh utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya terbatas pada persoalan amaliyah, tetapi mencakup persoalan-persoalan i'tiqad. Bahkan di antara persoalan-persoalan yang disampaikan adalah asalnya, dasarnya, mula-mulanya adalah persoalan i'tiqad, sebagaimana ketika beliau mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, begitu juga Abu Musa al-Asy'ari dan Mus'ab bin Umair ketika diutus ke Madinah. Mereka diutus adalah sendiri dan tidak sampai pada jumlah yang dianggap mutawatir. Dan ketika mereka sampai di sana, yang disampaikan adalah persoalan yang mendasar, persoalan akidah, persoalan tauhid, persoalan syahadat, dan seterusnya. Yang ketiga di antara prinsip di dalam memahami persoalan akidah, bahwa referensi, rujukan di dalam memahami nas-nas yang berhubungan dengan akidah dan nas-nas yang berhubungan dengan amalan-amalan di dalam persoalan agama adalah nas-nas yang menjelaskan tentang hal tersebut. Di samping itu merujuk kepada pemahaman as-salafus saleh dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillahu wa iyyakum. Persoalan ini sangat penting dan sangat mendasar, mengingat bahwa persoalan agama adalah persoalan yang telah tuntas disebutkan dan dibahas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Persoalan-persoalan keagamaan dan persoalan-persoalan akidah, ketika kita ingin memahami nas yang berhubungan dengan tersebut, hendaknya kita merujuk kepada nas-nas yang berhubungan dengan hal tersebut. Mengingat bahwa Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah SAW adalah satu kesatuan yang utuh, yang saling menjelaskan antara satu yang dengan yang lain, yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain, dan tidak ada ta'arud di antaranya. Kita tahu metodologi dalam memahami tafsir Al-Quran misalkan adalah berawal daripada tafsirul Quran bil Quran, tafsirul Quran bis Sunnah, tafsirul Quran bi aqwalis sahabah, dan setelah itu merujuk kepada makna-makna yang ada di dalam bahasa Arab itu sendiri. Sehingga untuk memahami persoalan akidah yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, referensi yang paling tepat untuk memahaminya adalah merujuk kepada nas-nas yang berhubungan dengan hal itu sendiri. Di samping itu, juga kita perlu merujuk kepada pemahaman as-salafus saleh, para sahabat radhiyallahu taala anhum dan tabi'in yang berguru kepada para sahabat tentunya. Mengingat bahwa para sahabat inilah adalah orang-orang yang secara langsung melihat, mendengarkan, bahkan berinteraksi dengan Rasulullah SAW ketika wahyu ini turun kepada beliau. Sehingga mereka tahu benar dan tahu persis, memahami betul apa yang terkandung di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah Nabi SAW. Di samping itu juga mereka adalah orang-orang yang paling mengerti bahasa yang digunakan oleh Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Sanad mereka adalah langsung bersambung dengan Nabi SAW. Tidak ada perantara antara mereka dengan Rasulullah SAW. Sehingga tidak diragukan apa yang beliau sampaikan, apa yang mereka pahami. Begitu juga dengan at-tabi'in. At-tabi'in ini adalah orang-orang yang langsung menerima penjelasan para sahabat yang tentu saja dinukil dari Rasulullah SAW. Sehingga referensi utama di dalam memahami persoalan-persoalan akidah yang dituangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW adalah merujuk kepada penjelasan ayat-ayat Al-Quran itu sendiri dan Sunnah Rasulullah SAW dan pemahaman as-salafus saleh. Dan tidak sama sekali menolak atau kemudian meragukan sesuatu yang tertuang di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW ataupun yang dipahami oleh as-salafus saleh, para sahabat dan tabi'in, hanya karena kemungkinan makna bahasa yang multi makna atau yang memiliki bias makna yang lain. Karena tentu saja setelah ada penggarisan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dan apalagi diperkuat dengan pemahaman salafus saleh, semua itu sudah menutup kemungkinan makna yang lainnya.
Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang lain di antara prinsip-prinsip di dalam memahami persoalan akidah ini, bahwa pokok-pokok persoalan akidah dan agama secara umum itu semua telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada persoalan i'tiqad, persoalan akidah yang tidak pernah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak memiliki peluang, sama sekali tidak memiliki hak untuk kemudian membuat atau menetapkan persoalan akidah yang tidak ada dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Karena ketika hal itu dilakukan, maka ini berarti bahwa kita telah keluar dari ketentuan bahwa agama ini sudah sempurna. Nabi SAW telah menunaikan amanah ini dengan menyampaikan kepada umatnya secara sempurna sebagaimana yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Sehingga persoalan-persoalan akidah, persoalan-persoalan yang prinsip dan mendasar di dalam agama semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada kreasi bagi kita, tidak ada peluang untuk berkreasi menentukan sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Hal ini juga telah dijelaskan oleh para sahabat bahwa apa yang ada di dalam persoalan agama ini sudah semua dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih daripada itu, hal-hal yang sangat sepele, hal-hal yang sangat mendasar pun telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang biasa-biasa yang berhubungan dengan kebutuhan dan kebutuhan yang manusiawi tanpa dihubungkan dengan persoalan i'tiqad sudah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu sangat tidak logis kalau Nabi sampai menjelaskan persoalan etika ketika masuk WC, keluar WC, sebelum etika dalam tidur, bangun, makan dan seterusnya. Lalu persoalan i'tiqad, persoalan prinsip yang merupakan barometer kebahagiaan seseorang di dunia dan akhirat tidak dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya di antara persoalan penting atau prinsip-prinsip penting di dalam memahami akidah ini adalah bahwa kita harus berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara zahir ataupun secara batin. Dalam arti kata, bahwa apa yang dijelaskan oleh Allah, apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan masalah agama, yang berhubungan dengan masalah i'tiqad, semuanya kita terima dengan pasrah, tanpa ada keinginan untuk menolak, membantah, apalagi mengingkarinya, hanya karena didasarkan kepada qiyas misalkan, atau perasaan, atau karena mimpi, atau karena pendapat syekh atau imam yang diikuti. Sebab kalau seperti itu keadaannya, maka kita berarti tidak tunduk pada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sesungguhnya esensi daripada keberislaman kita dan sebagaimana juga makna daripada Islam itu sendiri adalah al-istislamu lillahi wal khudu'u lahu bil ita'ah, adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, tunduk dan patuh dengan penuh ketaatan kepadanya. Sehingga konsekuensi daripada keberislaman kita adalah menyerah diri sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala dan menerima apa yang merupakan ketentuan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaitannya dengan persoalan agama secara umum dan persoalan akidah secara lebih khusus. Kemudian yang berikutnya di antara prinsip-prinsip di dalam memahami persoalan akidah ini adalah bahwa logika yang sehat itu selalu berjalan seiring atau sesuai dengan nas-nas yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah. Dan sama sekali tidak ada pertentangan di antara logika yang sehat dengan nas-nas yang qat'i dari Quran dan Sunnah. Dan sama sekali tentu adalah merupakan kaidah dua hal yang qat'i tidak mungkin saling bertentangan. Ya. Tentu hal-hal yang qat'i misalkan dalam masalah akidah adalah persoalan kehidupan akhirat.
al-imanu bil yaumil akhir. Ini adalah sesuatu yang qat'i, sesuatu yang pasti dalam persoalan akidah. Tidak mungkin persoalan yang qat'i seperti ini ditentang oleh logika atau akal sekalipun, karena keduanya adalah kedua-duanya adalah qat'i. Logika menerima hal itu, juga nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW menjelaskan hal itu. Sebagaimana hal yang qat'i secara logika tidak akan mungkin ditolak, ditentang, apalagi diingkari oleh nas. Ya, seperti misalkan persoalan matematika, 1 tambah 1 adalah 2. Tidak mungkin agama ini, logika, nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW menentang hal itu. Kalaupun sekiranya ada sesuatu yang kelihatan secara logika, atau sebahagian logika manusia tidak bisa menerima atau mencernanya karena keterbatasannya, maka dalam keadaan seperti ini tidak ada jalan untuk menolaknya, dan yang seharusnya adalah mendahulukan apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, karena ini adalah qat'i dan tidak mungkin keliru dan salah. Di antara prinsip lain yang perlu dipertegas dan dipahami dalam memahami dan mendalami persoalan akidah adalah hendaknya kita komitmen menggunakan istilah-istilah syar'i di dalam persoalan akidah, dan menghindari istilah-istilah yang tidak memiliki dasar di dalam persoalan akidah. Mengapa? Karena persoalan ini istilah-istilah ini memiliki memiliki indikasi makna yang tidak bisa kemudian digambarkan dengan menggunakan istilah-istilah yang lain. Sehingga harus kita komitmen dengan istilah-istilah yang ada. Dan ketika kita berinteraksi dengan orang yang menggunakan istilah-istilah yang tidak sejalan dengan Quran dan Sunnah, maka kita perlu beristifsar, meminta penjelasan apa yang dimaksudkan dengan istilah tersebut. Kalau maknanya adalah benar, maka kita terima maknanya sebagai sebuah kebenaran, walaupun tentu dalam kondisi seperti ini tetap kita harus merujuk dan meminta untuk menggunakan istilah-istilah yang secara syar'i memiliki dasar. Sebagai contoh misalkan, kebanyakan orang ketika berbicara tentang akidah, khususnya berkaitan dengan masalah posisi Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang menggunakan istilah al-jihah atau arah. Bahkan menolak ayat-ayat Al-Quran karena dipandang bahwa ini akan mengarahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada pada arah tertentu. Kita perlu mengetahui dan memahami apa yang dimaksudkan oleh si pembicara, apa yang dimaksudkan dengan istilah al-jihah tersebut. Kalau yang dimaksudkan dengan al-jihah atau posisi atau arah adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di arah atas atau di atas hamba-hambanya, maka tentu ini adalah makna yang benar. Walaupun istilah jihad ini tidak tepat karena tidak digunakan oleh Al-Quran. Al-Quran hanya menggunakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di jihatul ulu atau al-istiwa. Dalam ayat yang lain dikatakan Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, ataupun ayat-ayat yang berbicara tentang al-ulu. Nah, dalam kondisi seperti ini kita harus mengambil makna yang tepat dan meluruskan istilah yang tidak digunakan dan mengembalikan kepada istilah yang digunakan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa prinsip yang penting di dalam memahami persoalan akidah. Yang pertama, membatasi diri dalam memahami Al-Quran dan memahami akidah dengan dasar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, semua yang sahih dari Nabi SAW harus diterima dan diyakini kebenarannya, walaupun hal itu adalah hanyalah hadis yang ahad. Yang ketiga, bahwa referensi rujukan di dalam memahami nas-nas yang berhubungan dengan akidah adalah Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, dengan tetap merujuk kepada pemahaman as-salafus saleh, para sahabat dan at-tabi'in serta imam-imam kemudian dengan metode logi mereka. Yang kelima adalah bahwa kita harus berserah diri sepenuhnya menerima apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulullah SAW, tidak menentangnya apalagi menolaknya, mengingkarinya hanya karena qiyas, logika, perasaan ataupun pendapat guru-guru kita. Yang keenam, bahwa logika yang sehat selalu beriringan dengan nas-nas yang sahih dan tidak ada pertentangan di antara keduanya. Yang terakhir, bahwa kita harus komitmen dengan istilah-istilah syar'i yang berhubungan dengan akidah dan tidak menggunakan istilah-istilah yang tidak syar'i dalam persoalan i'tiqad. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.